salah satu tipu daya setan yang sangat berbahaya. Sihir sudah berusia sangat tua, setua peradaban manusia. Tak ada yang mempraktekkan sihir kecuali orang-orang jahat untuk menipu dan mencelakai manusia lain dengan bantuan jin. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, para penyihir menduduki status sosial yang sangat tinggi dan posisi terhormat. Bahkan, sihir kerap kali dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Para penyihir menjadi salah satu pasukan pengawal Fir'aun. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, mereka menantang Nabi Musa untuk beradu ketangkasan sihir. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang memakan ular-ular para penyihir. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sama sekali bukan sihir, melainkan mukjizat. Sihir merupakan kejadian luar biasa di luar nalar manusia yang berasal dari jin. Berbeda dengan mukjizat yang merupakan anugerah Allah bagi para nabi dan rasulnya. Sihir yang dikenal dalam budaya kita dengan santet bertujuan untuk mencelakai manusia. Praktek ini tentu saja terlarang, namun masih banyak orang yang tersesat dengan jalan gaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Dalam kunjungan ke salah seorang pasiennya, Ustaz Adam Amrullah mengajak salah seorang gurunya, Ustaz Perdana Ahmad, untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam meruqyah. Jadi pertama, tata caranya, kaifiatnya, dengan cara membaca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, membaca salawat Nabi 3 kali. Karena apa? Salawat Nabi adalah pembuka pintu doa. Doa akan terhijab kecuali dibacakan padanya salawat Nabi. Ya, maka kita disunahkan sebelum berdoa membaca salawat Nabi minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Di kediaman Bapak Hamzah ini, Ustaz Perdana mengajari teknik ruqyah mandiri. Allahu Akbar. Kita lakukan usapan seluruh tubuh. Ini fungsinya untuk menyembuhkan seluruh sel-sel tubuh kita dan membuang seluruh penyakit dalam diri kita. Nah, ini pertama adalah teknik usapan seluruh tubuh. Yang kedua adalah teknik menempelkan telapak tangan di bagian tubuh yang sakit. Kalau Mas sakit apa biasanya? Epilepsi, berarti di daerah kepala. Tempelkan sekarang tangannya di kepala. Andaikan memang terasa ada reaksi mau muntah, dimuntahkan, nggak apa-apa, ya. Cucuku diajarin nggak benar-benar sama orang. Kalian memang bagus ngajarinya, sampai bisa dia obat. Aku senang. Sementara ibu yang bernama Amnah tiba-tiba tak bisa mengendalikan lisannya. Uangnya udah banyak habis. Aku kasihan nengok aku lihat aja dari jauh tau. Lihat dia. Semua orang juga tanya Ustaz ini itu dia semua. Cuma kalian yang ngajari dia yang benar. Kamu sudah cukup masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhi dia.
menggunakan lisannya, ya. Tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan hadis, ya, jin boleh memasuki tubuh manusia atau menggunakan tubuh manusia untuk berbicara kepada orang lain. Ustaz Perdana kemudian mengajari ibu ini untuk melawan semua gangguan jin dalam tubuhnya. Ibu konsentrasikan pikiran ibu di seluruh bagian tubuh ibu. Ya. Kalau ada reaksi panas, dingin, kesemutan, rasa kesetrum, ya, atau seperti ada yang berjalan di tubuh, segera ibu ambil. Ibu ambil, ibu buang. Ibu ambil, ibu buang. Afa hazibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Afa hazibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Tak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya. Inilah yang harus dilakukan oleh peruqyah maupun pasien. Sama-sama. Nah, sama di sini. Di sini di mana? Dari panggul ini sampai ke kemaluan. Ya, ibu konsentrasi ya. Na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dalam metode ini, Ustaz Perdana memotivasi si pasien untuk membuang sendiri semua rasa sakit dan gangguan yang dirasakan tubuhnya. Konsentrasi di mana gerakan di tubuh. Rasakan pergerakan jinnya. Segera ambil buang. Segera ambil buang. Di mana pergerakan jinnya yang terasa nggak enak, langsung ambil dibuang. Keluar. Aku keluar. Aku minta tumbal. Tidak ada yang punya semua tumbalan. Tidak ada tumbal. Bilang sama suami tidak tumbal. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Uhrus ya Allah. Al-anka bilang atillah. Saya aku keluar. Ampun. Uhrus ya Allah. Hati-hati dengan tipu daya setan yang akan menggelincirkan kita pada kesyirikan. Seringkali jin yang merasuki tubuh manusia berjanji keluar dengan syarat keluarga korban menuruti kemauannya. Ayo, syahadat. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Saya bersaksi. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang dengan izin Allah saya akan keluar. Dengan izin Allah aku keluar. Dengan izin Allah terputus semua buhu dalam tubuhku. Dengan izin Allah terputus tubuh. Dengan izin Allah Dalam tubuhku. saya terputus hubungan Saya terputus hubungan dengan wanita ini. dengan wanita ini. Ukhruj ya setan, keluar. Keluar sekarang. Kamu keluar, itulah saat kamu bertobat kepada Allah, ya. Kamu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah, bukan untuk menyakiti manusia. Keluar. Ayo, sekarang semuanya menuju mulut. Seluruhnya. Ayo, keluar. Pergi ke Mekah sana, belajar Islam yang baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi yang dibacakan bersama makin melemahkan bangsa jin. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ibu ini sudah bertahun-tahun menderita serangan sihir. Namun, ia salah jalan. Seringkali ia mendatangi dukun untuk mengobati penyakitnya. Bukannya sembuh, bangsa jin makin bertambah banyak mendiami tubuhnya hingga ia sempat lumpuh. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, hamba mohon ya Allah, putuskanlah ya Allah semua hubungan sihir antara diriku dengan musuhku dan juga para dukun yang telah menyihirku. Dengan izin Allah terjadilah. Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Konsentrasi, niatkan, fokuskan.
untuk menghancurkan benda sarana sihir yang ada di tangan dukun itu, menghancurkan semua bul-bul sihirnya. Wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli zi'ain Allahu yasfi. Coba usapkan di mata. Ini akan untuk menutup bolongan-bolongannya. Bismillah, Allahu Akbar. Coba pejamkan mata lagi, masih ada nggak bolongannya? Ambil, usapkan sebelah kirinya. Buang. Ini ada penutupnya, terus. Ruqyah tidak hanya untuk mengobati gangguan jin. Penyakit medis seperti epilepsi dengan izin Allah bisa disembuhkan. Bisa jadi bangsa jin menumpang dalam tubuh saat kita lemah karena sakit dan lupa untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan meminta bantuan jin. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Dalam masyarakat Jawa terdapat fenomena teluh beraja yang ditandai dengan sinar terang benderang yang melesat amat cepat. Kemunculan teluh beraja biasanya disusul mewabahnya penyakit. Jenis santet beragam. Ada yang dikirim ke dalam tubuh korban berupa pasukan jin yang meniru perilaku binatang seperti siluman ular hingga korban akan merayap seperti ular. Ada juga berupa siluman harimau hingga korban mengaum-ngaum layaknya harimau. Pasukan jin seringkali dikunci dalam tubuh korban dengan raja atau wafat. Lebih berat lagi, pasukan jin membawa benda-benda tajam seperti paku, jarum, dan kawat hingga korban menderita sakit yang luar biasa. Untuk mencegah bahaya sihir, Rasulullah telah mengajarkan berbagai tuntunan doa dan zikir, antara lain dengan membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, sebagaimana sabda Nabi. Barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan tidak mendekatinya sampai subuh. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ketika mau tidur. Kemudian tiupkanlah ke telapak tangan dan usaplah ke sekujur tubuh. Pada permulaan malam, Rasulullah juga mencontohkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat 285 dan 286. Sebagaimana sabdanya, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya. Muttafaqun alaih. Bacaan-bacaan ini merupakan senjata ampuh untuk melawan dan menghancurkan sihir. Bacalah dengan penuh khusyuk dan keyakinan untuk mengusir jin, seraya memohon pertolongan Allah agar terhindar dari segala mara bahaya dari gangguan jin dan sihir. Namun masih banyak di antara kita ketika sakit atau terkena santet tidak kembali pada Al-Quran. Mereka lebih percaya kepada pengobatan dukun. Bukannya kesembuhan yang mereka dapat, tapi makin terperangkap dalam gangguan jin. Mengusir jin bukan dengan mendatangkan jin lain yang lebih kuat. Awalnya seolah-olah ia sembuh, tapi tatkala si pasien memutuskan hubungan dengan sang dukun, sakit pun akan tambah parah. Ruqyah adalah doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada larangan kita meminta bantuan peruqyah, karena sama saja kita meminta didoakan. Namun, kita tetap harus bertawakal pada Allah, tidak tergantung pada peruqyah. Dalam training ruqyah, Ustaz Adam Amrullah selalu memotivasi jamaahnya untuk mampu meruqyah diri sendiri. Dengan doa dan keyakinan, kita semua mampu membuang gangguan jin yang bersarang di salah satu organ tubuh kita.
Selain bisa dilakukan sendiri, kita pun bisa meminta bantuan pasangan kita, suami atau istri kita untuk meruqyah. Karena ruqyah itu sesungguhnya mudah. Pertama, siapin posisinya seperti ini. Ya, saling seperti ini ya posisinya. Supaya gampang nepuknya. Yang kedua, tadi ditepuk. Coba contohin lagi Pak, tepuk. Tepuk-tepuk sambil baca Quran. Dengan niat mengusir jinnya. Ditepuk sambil niat mengusir. Dari mulai tulang punggungnya, tulang ekor sampai kepala. Coba tepuk. Sambil baca Quran. Ya, kemudian tiup dari, coba peragakan tiup. Ya, dari tulang ekor tiup, niatnya ngusir. Seperti itu. Kemudian dorong. Dari tulang ekornya dorong ke arah kepala. Suruh keluar lewat muntah. Kebetulan kita ngarahinnya lewat muntah. Bisa juga enggak? Lewat muntah. Oke, setelah baca, saya sarankan tiup Pak, dari tulang ekor sampai kepala Pak. Tiup, seperti itu terus, ulang. Tiup lagi dari tulang ekor, niatnya ngusir. Berhasil Pak. Terus. Ukhruju ya ada Allah. Ukhruju ya ada Allah. Keluar wahai Rasulullah. Bilang, keluar wahai Rasulullah. Ayo Rasulullah, keluar. Jangan ganggu kami, jangan istri kami. Terus Pak. Terus. Selain itu, Ustaz Adam yang juga menjadi trainer dalam acara ini juga mengajak para peruqyah untuk mendahulukan dakwah terhadap bangsa jin. Saya bisa doa, ya Allah berikanlah hidayah kepada seluruh jin yang ada di tubuh ini ya Allah. Berilah hidayah ya Allah. Yang belum mengenal Islam, berikanlah Islam ya Allah. Yang masih munafik, jadikan Islamnya sempurna ya Allah. Sambil doa. Dalam terapi ruqyah yang diterapkan pada wanita ini, Ustaz Adam berdoa pada Allah agar bangsa jin yang mengganggunya mendapat hidayah dan bertobat. Ya masyarul jin yang ada di tubuh ini, yang menzoliminya, yang mengganggunya, yang ada dimanapun, misalnya yang ada di rahim, ya ada banyak jin yang ganggu di rahim. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Setelah membacakan surah Al-Baqarah ayat 148 yang bercerita tentang kiamat, bangsa jin mulai bereaksi melalui gerakan tubuh. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Siapa namanya? Ya masyarul jin, saya pengen kamu tobat, saya pengen kamu masuk Islam. Ya, kalau kamu masuk Islam kamu selamat. Tugas kamu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Masuk Islam ya, jangan zolim seperti ini ya. Ya, yang jelas dakwahnya sudah sampai. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Ya Hadi, lembutkan hatinya, biasanya seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Setelah diajak bertobat, bangsa jin masih membangkang. Kamu masuk Islam? Gak mau? Ya udah, saya anggap dia sudah nggak mau. Rabbus samawati wal ardi. Saat membacakan surat As-Saffat ini, bangsa jin mulai ketakutan. Inna zayyanna. Dengar. Mau masuk Islam nggak? Mau masuk Islam nggak? Mau nggak? Bilang. Mau? Oke. Ikuti saya. Dengerin, jangan marah. Istighfar, astagfirullah. Baca istighfar. Apa yang kamu lihat tadi di atas? Apa yang kamu lihat? Cahaya. Cahayanya ngapain? Bawa apa cahayanya? Kelihatan. Lihat, As-Saffat 1-10. Dia lihat cahaya. Lihat di tangannya, bawa apa mereka? Seperti pedang. Ya, ini nggak ada. Saya nggak pakai, saya bukan dukun ya. Saya mohon kepada surat As-Saffat, apa? Was-Saffati Saffa, demi rombongan malaikat yang datang dengan bersosok. Jadi tolong yang belum hafalkan surat As-Saffat. Ustaz Adam membacakan ayat-ayat tentang surga dan neraka untuk memberi gambaran nikmat dan azab yang akan diterima bangsa jin. Apa yang kamu lihat? Lembah bahu. Ada apa aja kamu lihat di situ? Banyak pohon sama sungai. Ada pohon, ada sungai, ada buah di sana. Apalagi kamu lihat di sana?
Udara yang menyejukkan. Oke, itu kalau kamu mau masuk Islam, kamu dijanjikan masuk surga. Yang kamu lihat adalah gambaran, bukan surga yang asli tapi gambarannya. Allah memberikan itu. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, ini yang akan kamu dapat. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adzabun. Dengar. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Api. Rupanya bangsa jin yang merasuki tubuh ibu ini mengaku tidak beragama. Gua beriman kepada Allah. Siapa dia? Ya, dia nanya Allah siapa? Kita perlu jelasin. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan seluruh jin, teman-teman kamu, dan yang menciptakan seluruh teman-teman saya yang ada di sini. Yang menciptakan langit dan bumi. Allahu khaliqu kulla syai'. Allah lah sang pencipta seluruhnya. Seluruh alam semesta Allah yang menciptakan. Dia Tuhan kamu, Tuhan saya. Dan tugas kita sebagai jin dan manusia adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas kamu selama ini adalah ibadah kepada Allah. Ini saya sekarang ulang lagi ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam ruqyah kali ini, Ustaz Adam mendakwahi bangsa jin untuk masuk Islam dan meninggalkan kezolimannya karena diperalat sang dukun. Kamu keluar di pernapasan. Ya, tadi di dada ya. Ya Allah, semuanya terikat, tertarik, terkumpul. Bismillah, Allahu Akbar. Terkumpul di tenggorokan. Ya, sekarang kamu keluar, bawa ini. Bismillah. Teman-teman mundur dulu. Asik. Coba lihat. Inilah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim menolong saudara kita yang terkena sihir dan berdakwah untuk membebaskan masyarakat kita dari kesyirikan. Bukan. Cuma kalau dia ngajak perang, kita juga jadi mujahid. Pemirsa Khazanah, semoga episode ini menyadarkan kita tidak terjebak sebagai abdi dukun, menjauhkan diri dari perbuatan zalim dan mencelakai orang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.